Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu warga Muhammadiyah cabang Wedhi rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mengikuti pengajian rutin cabang Muhammadiyah Wedhi kerjasama Majelis Tabligh dan MPI PCM Wedhi. Adapun Ustadz yang akan menyampaikan pengajian malam ini adalah Ustadz Sigit Triharjanto SPDI. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, termasuk pada kesempatan kali ini kita masih bisa menjalankan berbagai macam aktivitas di dunia. Harapannya semoga segala aktivitas kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghantarkan kita semuanya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai di akhir hayat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak terlepas dari yang namanya ujian. Sehingga di dalam kita menghadapi berbagai macam ujian ini, yang perlu kita siapkan, sikap kita adalah bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk menjalani ujian ini. Berarti kita masih diberi kepercayaan untuk memperbaiki diri kita dan mempersiapkan bekal kita. Agar ketika nanti kita menghadap Allah, kita termasuk orang-orang yang bisa mencapai rahmat dan ridhanya. Dan yang kedua, tentu kita harus bersabar, yakni dengan menahan diri kita dari hal-hal yang tidak kita senangi demi mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, sesuatu yang tidak kita senangi ini tidak mesti berupa musibah atau hal-hal yang tidak baik, seperti rasa sakit, rugi, bahkan kita lapar, kekurangan harta benda, atau bahkan kematian, enggak. Tapi bisa jadi sesuatu yang tidak kita senangi itu adalah sesuatu kenikmatan di dunia yang itu kalau tidak hati-hati akan dikuasai oleh hawa nafsu. Maka sabar ini sebagai pengekang dari memperturutkan diri terhadap hawa nafsu itu. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yusuf Qaradawi memberikan pengetahuan kepada kita semuanya terkait bentuk-bentuk kesabaran. Yang pertama adalah sabar ketika menghadapi ujian kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kehidupan ini baik berupa fisik maupun non fisik, berupa jasmani maupun rohani. Bahwasanya di dalam kehidupan di dunia ini ujian akan selalu diberikan oleh Allah. Di antaranya yang telah tertuliskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wabasyiris sabirin, gitu ya. Jadi Allah akan berikan ujian kepada hamba-hambanya itu berupa rasa takut, rasa lapar, rasa kekurangan baik harta maupun jiwa, bahkan kekurangan buah-buahan. Termasuk ujian Allah yang diberikan kepada kita semua saat ini dengan adanya wabah pandemi. Kita dihadapkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan. Iya, mari kita hadapi dengan penuh kesabaran. Memohon kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, maka ada kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. yakni apa? Akan senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar di dalam
menuruti keinginan hawa nafsu. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu itu selalu mengarahkan kepada hal-hal yang justru akan melalaikan manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita diuji oleh Allah berupa kesenangan, kenikmatan di dunia, jangan sampai ini melenakan diri kita semuanya untuk ingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Dan yang ketiga, bentuk kesabaran yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mentaati perintah Allah, terutama dalam beribadah, ini diperlukan kesabaran yang luar biasa. Karena tantangan di dalam beribadah kepada Allah itu sangatlah banyak, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari luar diri kita. Sehingga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'budhu wastabir li ibadati. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah di dalam beribadah kepadanya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Dan bentuk kesabaran yang keempat adalah sabar di dalam menjalankan dakwah fi sabilillah. Ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, ini tantangannya sangat luar biasa. Halangan, rintangan, cacian, makian, bahkan hinaan akan terus terjadi. Sehingga kita ingat apa yang telah diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, yang telah diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa atas dirimu. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Dan bentuk kesabaran yang kelima adalah sabar di medan juang atau di dalam peperangan. Di dalam peperangan sangat diperlukan kesabaran. Terlebih ketika melihat musuh itu jauh lebih kuat, jauh lebih banyak. Maka dalam kondisi sempit atau terdesak pun, maka jangan sekali-kali lari daripadanya. Kecuali untuk mengatur strategi atau untuk mencari maslahat yang terbaik. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir adalah sabar di dalam pergaulan. Di dalam pergaulan sama manusia, baik itu antara suami istri, orang tua dengan anak, guru dengan murid, atau pergaulan di dalam lingkungan masyarakat, tentu banyak hal yang akan terjadi. Terkadang ada senangnya, tapi terkadang ada hal-hal yang itu menyakitkan. Maka sabar di dalam melakukan pergaulan itu juga sangat dibutuhkan. Demikian saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah untuk kajian singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.